Aura Cinta Seni Production mempersembahkan Pelangi Sang Bunga Desa. Pelangi Sang Bunga Desa adalah sebuah serial drama media yang mengangkat sebuah kisah perjalanan seorang gadis desa. Lika-liku perjuangan di saat cita-cita tak tergapai tangan, serta pahit dan getirnya pengorbanan untuk sebuah kesucian cinta dan kesetiaan turut mewarnai kisah mengharukan ini. Di saat percikan kemesraan, rasa pun menggugah jiwa, terhempas ke tepian takdir yang mendera. Ya Allah, aku tidak bisa melihat. Apa salahku? Aku semuanya gelap. Tidak. Pelangi Sang Bunga Desa. Naskah karya ditulis oleh Nuria Siska, disusun dan diolah oleh Purwanto. Editing dan ilustrasi musik Yono Aditya dan kawan-kawan. Didukung oleh para pemain bintang Labeng Misem ternama: Muhammad Ja'far Siddiq, Nuria Siska, Muhammad Yusuf, Manik Sukaisi, Purwanto, Marwati, Iwan Prastia, Mustaqim, serta didukung oleh para pemain bintang Labeng Misem lainnya. Dengan sutradara Nuria Siska. Pelangi Sang Bunga Desa. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pemain: Nuria Siska sebagai Tasya, Muhammad Ja'far Siddiq sebagai Ferry, Mustaqim sebagai kakek Rito, dan pembawa cerita Nuria Siska. Penikmat sejati, selamat mendengarkan. Pada suatu hari, di pagi yang indah nan cerah, dari balik cakrawala, fajar pun mulai merekah, melempar manja senyum indahnya dari balik perbukitan dan celah-celah pepohonan. Sementara kicau burung bernyanyi riang, menyambut sinar kuning keemasannya. Dedaunan pun menggeliat manja oleh sentuhan embun yang membelainya. Sementara itu, di suatu gubuk yang sederhana, duduklah seorang gadis muda belia. Parasnya yang cantik jelita tak mampu menyembunyikan rasa dukanya. Butiran-butiran bening membasahi kedua pipinya yang putih bersih. Saking larutnya ia tidak menyadari bahwa sosok laki-laki berdiri di belakangnya, memegang lembut kedua pundaknya. Tasya, mengapa kamu di sini? Tasya, kamu kok diam saja? Tasya, sekarang kamu sudah menjadi istriku. Aku berhak mendapatkan bagian suka dan dukamu. Tasya, aku tahu kamu bersedih. Dan aku mengerti pernikahan ini tidak kamu inginkan. Maafkan aku, Tasya. Perlahan-lahan, Tasya mulai mengangkat wajahnya. Dengan mata berkaca-kaca, Tasya menatap sendu wajah laki-laki yang berdiri di hadapannya itu, yang tak lain adalah suaminya.
Dengan bibir gemetar, seakan ada kata yang tak sanggup dia ungkapkan. Tiada terasa butiran bening pun mengalir di kedua pipinya yang putih. Kembali Tasya menundukkan wajahnya dengan perasaan duka yang berkecamuk yang dia simpan dalam dada. Sementara itu, laki-laki yang berdiri di hadapannya yang tak lain adalah suaminya itu menatap Tasya dengan heran. Dengan perasaan yang berkecamuk dalam dada, terlintas sebuah tanya di benaknya. Mengapa gadis yang baru dia nikahi bersikap seperti ini? Seraya melangkah, direngkuhnya pundak Tasya, dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Tasya pun semakin larut dalam isak tangisnya, dipelukan suaminya. Aku ingin sekolah. Izinkan aku melanjutkan sekolah. Aku ingin sekolah. Harusnya pagi ini aku berlarian di halaman sekolah sama teman-teman. Tapi sekarang aku harus jadi istrimu di usiaku yang seperti ini. Aku ingin sekolah. Aku masih ingin sekolah, Mas. Sesaat lamanya, Ferry pun terdiam. Keluhan yang disampaikan Tasya lewat isak tangisnya itu bagaikan ribuan jarum yang dia rasakan. Pedih, perih menusuk hatinya. Dipandanginya lekat-lekat wajah istri yang sangat dicintainya itu, yang kini bersimbah air mata. Tiada terasa, mata Ferry pun berkaca-kaca. Satu persatu air mata itu mulai menetes mengenai wajah Tasya. Tasya pun tersentak. Dipandanginya wajah suaminya yang berlinang air mata itu. Dan sesaat lamanya mereka saling berpandangan, seakan sepakat untuk saling mengungkapkan kepiluan. Maafkan aku, Tasya. Semua yang kau katakan benar. Tapi kalau kuizinkan kamu sekolah lagi, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kita? Aku takut tak bisa memilikimu seutuhnya. Tak mungkin kuizinkan kamu sekolah lagi. Sayang, sekarang kamu gak perlu nangis lagi. Jujur, aku gak sanggup melihat tangisanmu yang seperti ini. Percayalah, aku akan pertimbangkan apa yang menjadi keinginanmu itu. Benarkah apa yang dikatakan Mas Ferry, bahwa dia akan mempertimbangkan permintaanku? Apa mungkin dia hanya menghiburku supaya aku tidak larut dalam kesedihan ini? Sebaiknya aku tunggu saja. Semoga saja apa yang dikatakannya itu benar. Secerca harapan mulai tergambar di raut wajah Tasya. Dengan tatapan mata yang berbinar-binar, Tasya memandangi raut wajah suaminya itu. Seakan
Tasya berusaha mencari kebenaran atas apa yang telah Tasya dengar dari mulut suaminya itu. Ferry, yang menyadari bahwa Tasya lagi memperhatikannya itu, hanya tersenyum kecil sambil melemparkan pandangannya pada raut wajah Tasya, seakan ingin berusaha meyakinkan atas apa yang baru saja dia sampaikan. Tasya pun tersipu malu. Ditundukkannya wajahnya dalam-dalam. Ada senyum kecil yang dia sembunyikan di sudut bibirnya. Tasya, sebaiknya kamu gak perlu sedih lagi. Jangan terlalu larut dalam permasalahan ini. Oh iya sayang, sekarang sudah waktunya aku berangkat kerja. Sudah jam 7.30. Aku berangkat kerja dulu ya sayang ya. Oh, iya mas. Betul. Sudah jam 7.30. Berangkatlah dan berhati-hatilah. Iya Tasya, berhati-hatilah di rumah ya. Jaga dirimu baik-baik. Assalamualaikum. Iya mas, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah berpamitan, Ferry bergegas hendak menuju mobilnya. Tiba-tiba, langkah Ferry terhenti. Dia menatap Tasya sambil tersenyum, seakan-akan ada sesuatu yang ditunggu dari Tasya. Tasya mengerti apa yang dimaksudkan Ferry. Perlahan Tasya melangkah dan mencium tangan suaminya. Ferry tersenyum. Dibelainya kedua pipi Tasya dengan lembut. Setelah itu, bergegaslah Ferry menuju mobilnya. Sambil menutup kaca mobilnya, sekali lagi Ferry memandang Tasya sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak lama kemudian, mobil itu pun melaju pelan. Tasya memandang Ferry sampai mobil itu lenyap. Tasya termangu seorang diri dengan tatapan mata yang kosong. Mas Ferry, sesungguhnya kau adalah sosok suami yang baik. Maafkan aku, Mas Ferry. Aku tidak siap menerimamu seutuhnya menjadi suamiku. Aku belum bisa menjadi istri yang seutuhnya untukmu. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup, Mas Ferry. Ya Allah, mengapa ini harus terjadi padaku? Ampunilah aku. Aku masih sering larut oleh keinginan untuk melanjutkan sekolah. Aku tidak sadar dengan statusku. Bahwa aku sekarang sudah menjadi seorang istri. Ya Allah, Ayah, Ibu,
dengan anakmu ini. Tasya belum siap menjadi seorang istri. Tasya tidak sanggup, Ayah. Ya Allah, berikanlah aku petunjukmu. Berikanlah aku petunjukmu. Tasyah menggigit bibirnya. Dipejamkan kedua matanya. Dibiarkan air matanya berderai, membasahi kedua pipinya. Berbagai gejolak perasaan terasa makin menghimpit jiwanya. Keinginannya yang terkendala untuk melanjutkan sekolah semakin pedih dia rasakan menusuk batinnya. Kenyataan yang dihadapinya mengetuk pintu kesadarannya akan statusnya sebagai seorang istri, di mana dituntut untuk menjadi sebagaimana layaknya seorang istri. Kendati pun usianya yang masih belum memungkinkan untuk Tasyah siap menjadi istri lahir dan batin. Tasyah semakin larut dalam angan dan tangisannya. Tiba-tiba, Tasyah tersentak oleh sapaan seseorang di belakangnya. Pagi-pagi, gimana Cah Gemblong itu? Biasanya pagi-pagi sudah ada kopi. Sekarang kok nggak ada. Wah, Dodok. Ternyata kau di sini. Kenapa kau sering banyak melamun? Hingga kau lupa untuk menyuguhkan kopi untuk kakekmu. Hah, kenapa? Kenapa, Dok? Ayo jawab. Kakek, maafin Tasyah, Kek. Tasyah benar-benar lupa. Sebentar, Kakek. Tasyah buatin segera kopi. Kakek tunggu di sini ya. Maafin Tasyah, Kek. Cah Gemblong. Mentang-mentang kematian baru. Nggak lupa bikin kopi untuk kakekmu. Cah Gemblong itu. Cah Gemblong. Mengapa kau sering banyak melamun? Dengan bibir gemetar, Tasyah buru-buru menyika air matanya. Dia berusaha menyembunyikan kesedihannya itu dari kakeknya. Dan bergegaslah Tasyah melangkah hendak menuju dapur untuk segera membuat kopi untuk kakeknya. Sementara itu, kakeknya hanya memandangi Tasyah sambil tertawa liru. Tidak lama kemudian, Tasyah pun segera datang dengan membawa 1 gelas kopi dan beberapa potong kue. Dan segeralah Tasyah menghidangkan untuk kakek yang sangat dicintainya itu. Kakek, sekali lagi maafin Tasyah, Kek. Ini kopinya, dan ini beberapa potong kue untuk kakek. Silakan Kek diminum kopinya. Oh iya Kek,
Tasya mau nyuci dan bersih-bersih dulu ya. Kakek di sini dulu ya. Assalamualaikum kakek. Terima kasih Dok, terima kasih. Memang kau cucuku yang terbaik. Tapi kakekmu ini sering membuat kamu kesal. Maafkan kakek ya Cuk. Maafkan kakek. Terima kasih Dok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlahan-lahan Tasyah pun melangkah, meninggalkan kakeknya seorang diri yang lagi asyik menikmati segelas kopi. Seperti biasa, Tasyah melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Bersih-bersih, mencuci dan memasak, itulah kebiasaan Tasyah sehari-hari apabila ada di rumah dan tidak ada PR yang harus dikerjakan. Tiada terasa, waktu begitu cepat berlalu. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan. Usia pernikahan mereka sudah memasuki bulan ketiga. Sejauh ini, Tasyah belum bisa menjadi seorang istri yang seutuhnya untuk suaminya. Waktu begitu cepat berlalu. Tasyah berusaha melupakan dan mengikis keinginannya untuk melanjutkan sekolah, dengan memupuk kesadarannya akan statusnya sebagai seorang istri. Sementara itu, Ferry pun mulai digerayangi kegelisahan. Bagaimana tidak? Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh mereka terasa hambar. Kendati pun, Tasyah tetap berusaha bersikap manis dan baik. Sehingga pada suatu malam, kegelisahan Ferry memuncak. Ketidaksabarannya meronta. Sehingga dalam ketidaksabaran itu, Ferry pun berkata, Mungkin aku harus lebih menguatkan kesabaranku lagi. Aku tak ingin membuat Tasya terluka, karena aku sangat mencintainya. Tapi, mampukah aku bersabar? Sampai kapan aku harus bersabar? Oh iya ya, sekarang kan malam minggu. Aku akan ngajak dia jalan-jalan. Mudah-mudahan dia senang dan hatinya bisa terbuka untukku. "Oh, Mas Ferry, ternyata kau di sini. Oh iya, Mas, makan malamnya sudah siap. Sebaiknya kita makan dulu yuk." Iya Tasya. Tapi sebenarnya malam ini aku ingin mengajakmu makan di luar. Malam ini aku ingin mengajakmu jalan-jalan sambil kita makan di luar. Bagaimana? Oh, iya udah Mas. Kalau gitu, aku siap-siap dulu ya. Oke sayang, silahkan. Aku mau siap-siap juga. Buruan ya sayang. Aku siapin mobilnya dulu. Aku tunggu kamu di mobil. Ya udah Mas, tunggu aja di mobil. Tasyah tersenyum. Sambil mengangguk kecil, Tasyah pun melangkah meninggalkan Ferry untuk bersiap-siap. Sementara itu, hati Ferry yang mulai terjamah keletihan dan kegelisahan kembali berbunga-bunga. Buru-buru ia melangkah untuk menuju mobilnya, mempersiapkan segala sesuatunya. Akan tetapi, Mendung. Oh, gerimis. Kok
Sepertinya mau turun hujan. Tasya? 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 Gerimis sayang. Iya mas, ini aku udah selesai. Loh mas, kok gerimis? Sepertinya mau hujan. Aduh, tidak, Tasya nggak mau. Tasya makan di rumah saja. Aku tidak. Tasya. Tenanglah Tasya. Tenanglah. Iya. Kita makan di rumah saja. Jangan takut sayang. Aku akan selalu menjagamu. Aku tetap ada di sisimu. Yuk kita masuk yuk. Demikianlah rencana yang tersusun indah terpatahkan oleh kenyataan yang ada. Hati Ferry yang sebelumnya berbunga-bunga terhempas oleh suara petir dan hujan yang datang tiba-tiba. Ferry yang melihat Tasya berdiri gemetaran, dicengkram ketakutan oleh suara petir yang menggelegar. Hatinya terasa pedih, iba. Segeralah didekati istri yang sangat dicintainya itu. Dibawanya masuk ke dalam rumah. Tasya, sebaiknya kamu istirahat. Tenanglah Tasya. Tenanglah. Ada aku di sampingmu. Aku yang akan menjagamu. Kamu gak usah takut. Tidurlah Tasya. Tidurlah. Tapi mas, suara petir itu, aku takut sekali. Tasya, tenanglah. Jangan takut. Sini, aku dekat. Dengan perasaan takut yang sangat mencekam, serta tubuh gemetaran, Tasya berlindung dalam dekapan suaminya. Ferry merasa sangat bahagia. Kali pertama istri yang sangat dicintainya itu berada dalam dekapannya dengan tenang. Demikianlah, malam itu hujan turun begitu lebatnya, mengguyur desa Batang-Batang. Suara petir yang saling bersautan turut menjadi saksi perjalanan dua insan yang menjelajahi daerah impian menuju lautan asmara, memadu kasih, mereguk madu-madu cinta, sehingga akhirnya mereka terlelap dalam dekapan mimpi indahnya. Sudah pagi. Alhamdulillahilladzi ba'dza ma'amatan wa ilaihin nusur. Mas Ferry, sudah subuh mas. Bangun mas, kita sholat berjamaah. Ayo Mas Ferry. Iya Tasya. Hah? Sudah pagi. Iya, sudah pagi. Iya sayang. Iya, ayo kita siap-siap untuk sholat berjamaah. Iya sayang, ayo.
ketika malam berlalu menjemput pagi, mereka pun terjaga dari indahnya mimpi. Segeralah mereka beranjak mempersiapkan diri untuk sholat subuh berjamaah. Seperti biasa, seusai sholat, Tasyah mulai menyibukkan diri untuk memasak. Kemudian, mempersiapkan sarapan untuk seluruh keluarga yang sangat dicintainya. Begitulah, hari demi hari mereka lalui bersama. Canda tawa, kemesraan dan kehangatan cinta mewarnai hari-hari mereka. Sehingga pada suatu hari, ketika Ferry berpamitan kepada Tasyah untuk berangkat kerja, begitu pula Tasyah memohon izin kepada Ferry untuk menjenguk ibunya. Tasya, aku berangkat kerja duluan ya sayang. Nanti, kalau kamu mau berangkat ke rumah ibu, tolong berhati-hatilah ya. Sepulangnya aku kerja, aku akan segera jemput kamu. Ya sayang ya. Dah, my love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah juga my heart. Mas cinta, hati-hati juga ya. Sejenak mereka saling berpelukan, saling melambaikan tangan, tanda perpisahan. Kemudian Ferry segera bergegas melangkah menuju mobilnya untuk segera berangkat kerja. Sementara itu, setelah beres-beres rumah, Tasyah pun bergegas pula menuju rumah ibu yang sangat dirindukannya. Waktu terus berlalu, pagi pun menjemput siang. Sementara itu, Ferry di tempat kerjanya merasa gelisah. Tidak seperti biasanya, keinginannya untuk segera menjemput istri yang sangat dicintainya itu begitu kuat. Akhirnya, Ferry pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Selama dalam perjalanan, Ferry terus melamun. Kelincahan, kemanjaan istrinya terbayang di ruang matanya. Sapa lembutnya seakan-akan terngiang-ngiang di telinganya. Sehingga Ferry larut dalam lamunannya, tidak menyadari bahwa dari arah depan ada mobil yang melaju sangat kencang. Sehingga Ferry terasa kaget dan tiba-tiba membanting setirnya ke sebelah kiri. Dan meluncur ke TKP. Siap, 86. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasibnya Ferry saat mengalami kecelakaan tersebut? Selamatkah dia atau sebaliknya? Dan bagaimana pula dengan Tasyah saat mengetahui suaminya kecelakaan? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Hai teman, saya Muhammad Ja'far Shiddiq, pemeran Ferry. Jangan lupa ikuti terus ya di seri berikutnya. Dan saya Nuria Siska sebagai pemeran Tasyah di Pelangi Sang Bunga Desa. Hai teman, ikuti terus ya di seri berikutnya. Sok pasti lebih seru.
Hai teman, saya Mustaqim, pemeran kakek Rito dari Pelangi Sang Bunga Desa. Ikuti terus ya seri-seri berikutnya, so pasti seru dong. Yuk ikuti, saksikanlah.